Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra Adisma dengan NIM 2310011036. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas kelompok untuk bagian yang pertemuan ke-9 tentang OpenCV-DNN. Jadi di sini saya mungkin langsung saja masuk ke kodenya. Di sini ada convert crash H5 to transflow. Jadi sebelumnya untuk si crash transfer flow-nya ini tidak bisa dijalankan menggunakan Python yang versi 3.8 ke atas ya, harusnya 3.8 ke bawah. Nah, sementara di laptop saya ini menggunakan si versi Python 3.10. Jadi saya tidak menjalankan kode ini, hanya menjelaskan saja. Dan di sini ada outputnya langsung sudah dari file yang sudah ada sebelumnya. Ini saya hanya tinggal menjelaskan sedikit saja. Oke, mungkin langsung saja masuk ke kodenya. Jadi untuk yang pertama itu ada import crash sama import TensorFlow nya sama as-tf. Ini maksudnya as ini adalah menggunakan kata alias ya, biar nanti dipanggilnya lebih singkat, lebih mudah lah. Terus di situ ada print crash version sama print tf. Nah, ini maksudnya tidak perlu mengetik TensorFlow lagi, teman perlu mengetik tf flow titik versi tf versi untuk mau mencetak si versi dari TensorFlow nya atau print crash versionnya. Oke. Jadi fungsinya itu untuk mengimport library si crash ke dalam program, dan import TensorFlow-nya itu mengimport TensorFlow biasanya di backend dari crash. Terus kode yang selanjutnya yang ini, model type crash model load model itu berfungsi biasa digunakan untuk membuat load model deep learning yang sudah dilatih sebelumnya. Jadi si tf crash model titik load model ini berfungsi untuk dari TensorFlow crash yang berfungsi untuk membuka file model yang sudah disimpan, mengembalikan model tersebut ke bentuk siap pakai. Oke. Selanjutnya si model shape tf model. Jadi untuk kode ini berfungsi untuk menyimpan model deep learning ke dalam folder supaya bisa dipakai lagi nanti tanpa harus training ulang. Ini model shape, fungsi ini dari model shape ini berfungsi untuk TensorFlow yang untuk menyimpan seluruh model termasuk arsitektur, bobot, konfigurasi training, terus optimasi kalau ada. Terus di sini ada dir tf model di situ. Jadi perintah ini atau kode ini berfungsi untuk melihat isi folder tf model langsung dari dalam Jupyter Notebook atau environment Python-nya. Ini kalau menggunakan si bukan Jupyter, kita gunakan apa ini dipakai? Visual Studio Code ya. Di sini kita gunakan bahasanya ini bahasa Python. Oke. Kalau mau pakai CMD atau terminal ini cuman harus dihilangkan bagian seru depan ini aja kalau mau lihat di tab modelnya. Terus kode selanjutnya yaitu from TensorFlow Python framework convert to constant import. Convert variable to constant v2. Ini berfungsi untuk mengubah model TensorFlow-nya yang masih dinamis menjadi model statis. Oke, langsung ke kode selanjutnya. Si importer tf shape model load type model, jadi ini digunakan untuk membuat load model TensorFlow
dalam format shape model, tapi cara kerjanya sedikit berbeda dari TF crush model load model. Dan yang selanjutnya itu ada invert sama dengan importer signatures serving default. Jadi berfungsi untuk lanjutan dari si TF shape model load dan digunakan untuk mengambil fungsi inferensi atau prediksi dari sebuah model. Dan kode selanjutnya itu yang bagian sini biasa digunakan atau dipakai untuk melihat isi struktur graph model TensorFlow setelah dibutuhkan atau frozen graph. Ini sudah masuk ke level advance. Oke, mungkin yang selanjutnya untuk kode dari from TensorPython tools ini untuk dipakai untuk mengoptimasi model TensorFlow agar lebih ringan dan cepat saat prediksi. Selanjutnya ke bagian sini. Selanjutnya untuk bagian sini kode masuk ke tahap ekspor model ke format PB grafik beku atau optimal. Ini biasanya dipakai untuk penerapan seperti OpenCV atau produksi. Kita bahas alurnya. Selanjutnya ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya selanjutnya kita scroll dulu. Pada bagian ini untuk baris-baris ini adalah untuk import library yang sering dipakai di proyek computer vision termasuk pengenalan wajah. Kita selanjutnya untuk bagian sini digunakan untuk memeriksa versi OpenCV yang terinstall di sistem. Selanjutnya ke bagian sini untuk kode ini digunakan untuk membuat daftar tabel kelas pada model pengenalan wajah. Selanjutnya ke bagian sini, kode ini digunakan untuk membuat model atau frozen graph ke dalam model OpenCV dan N supaya bisa dipakai untuk prediksi wajah tanpa TensorFlow. Selanjutnya bagian sini set backend. Terbitkan ini untuk digunakan untuk mengatur bagaimana dan di mana model dijalankan saat inferensi prediksi. Selanjutnya ke bagian sini digunakan untuk mengambil nama layer output dari model yang akan digunakan saat proses prediksi forward pass di OpenCV. Selanjutnya pada bagian bawah sini digunakan untuk mengatur layout terakhir di model kamu. Sekian dari saya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini untuk kode ini adalah untuk digunakan untuk processing wajah sebelum dimasukkan ke dalam CNN.
Yang ini bukan, ini bukan. Dia digunakan untuk melihat isi folder, di folder test data. Berikutnya itu ini digunakan untuk membaca gambar dalam folder test data. Hasilnya juga berupa array atau matriks pixel yang dalam format. Ini ada image space bloom. Ini space bloom space di sini adalah untuk mengecek ukuran dimensi dari gambar dan bloom setelah proses processing. Ini ada net. Ini ada net set in problem yang digunakan untuk masukkan data gambar yang sudah di bloom ke dalam model. Terus adalah ini yang bawah untuk output net forwardnya adalah untuk menjalankan model dan menghasilkan prediksi dari layar dan layout. Ini ada ide dashboard, max print, prediksi print. Ini untuk menghasilkan prediksi kelas terbaik dan tingkat percayaan atau confidence dari output model kamu. Terus ini oh shit. Oh shit. Dikit. Di sini adalah untuk menampilkan gambar ke layar. Ini selanjutnya untuk yang apply video dalam frame, itu dibuat untuk menggambar bounding box ya, dengan label dengan nama yang ada di gambar. Ini untuk dipakai untuk visualisasi hasil deteksi ya. Selanjutnya ini ada load hard cascade modelnya ini. Ini itu untuk ini ada beberapa, ini ada untuk load model deteksi wajahnya dan ada load model face recognition-nya atau .pb-nya itu. Ada buat kamera dan ada buat loop real time untuk ambil frame-nya dari kamera ya. Selanjutnya nah yang ini tuh untuk menginstal library Flash dalam Python. Yang ini juga itu untuk nge-save nge-save files si CSV-nya untuk dipakai lagi tanpa harus tulis ulang kodenya. Untuk save file ya. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.